Diketahui A sama dengan setengah, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Nilai dari A pangkat min 2 dikali B dikali C pangkat 3, kemudian dibagi dengan A dikali B pangkat 2 dikalikan dengan C pangkat min 1. Nah, tipe soal seperti ini tinggal substitusikan saja nilai A-nya ya. A-nya setengah berarti ganti dengan setengah, jadi setengah pangkat min 2, B-nya dengan 2 ganti ya, jadi 2, kemudian C-nya dengan 1. C pangkat 3 berarti adalah 1 pangkat 3. Kemudian untuk pecahannya itu kan jadi AB pangkat 2, jadi A-nya setengah, B-nya 2 pangkat 2, jadi C-nya min 1 pangkat min 1. Khusus untuk angka 1, berapapun itu pangkatnya, dia akan tetap 1 ya nilainya, jadi bisa kita hapus. Yang 1 pangkat 3 ini bakal hilang ya, karena pangkat berapapun 1 tetap akan 1 hasilnya. Nah, ini udah hilang. Kemudian yang setengah ini kita ubah jadi 2 pangkat min 2 ya, pecahan negatifnya. Jadi 2 bukan pangkat min 2, pangkat min 1. 2 pangkat min 1. Yang bawah juga sama. Ini jadi 2 pangkat negatif 1. Seperti ini. Perhatikan pangkat dipangkatkan lagi kalikan ya, jadi min 1 dikalikan min 2 akan jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 seperti ini dikalikan dengan 2 pangkat 1 ya, ini kan nggak ada pangkatnya, kita tulis saja nggak apa-apa, jadi pangkat 1. Sedangkan ini 2 pangkat min 1 dikali 2 pangkat 2. Ingat perkalian pangkat itu sama artinya dengan penjumlahan pangkatnya ya, kan udah sama-sama 2, berarti min 1 ditambah 2 jadinya 2 pangkat 1 ya. Ini bisa saya hapus. Jadi 2 pangkat 1 di sini. Perhatikan di atas ada 2 pangkat 1, di bawah ada 2 pangkat 1, ini bisa kita hapus juga. Jadi di bawahnya tinggal 1 angka. Ini pun tinggal 1 angka. Ya, mau ditulis boleh, mau enggak juga nggak jadi masalah. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 2 dikali 1 dibagi 1, hasilnya adalah 4. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalkan nulis agak lumayan panjang pasti ya, karena misalkan dijabarkan itu pasti panjang banget, lumayan, mungkin ada sekitar 5-6 baris. Untuk nomor 1 jawabannya yang B ya, 4. Oke, nomor 2 saya nggak tahu apakah dipelajari di eksponen karena dia bentuk akar, bentuk pangkat sebenarnya juga. Kita akan coba bahas aja. Bentuk 3 akar 3 ditambah akar 7 dibagi akar 7 dikurangi 2 akar 3 dapat disederhanakan menjadi bentuk. Nah, di dalam matematika pecahan itu nggak boleh penyebutnya akar ya, jadi kita harus rasionalkan atau dinormalkan terlebih dahulu. Caranya gimana? Kalikan dengan akar sekawan. Akar sekawan itu lawannya, jadi kalau misalkan ini negatif, lawannya positif. Jadi kalikan dengan penyebutnya yaitu akar 7 ditambah 2 akar 3 karena dia negatif kan. Jadi seperti ini polanya. Kita kalikan dengan akar sekawannya, jadi kalikan akar 7 plus 2 akar 3 per akar 7 plus 2 akar 3 juga. Ini jangan dicoret, karena kalau dicoret nggak akan ketemu jawabannya ya, sama-sama aja bohong. Nah, perhatikan bawahnya akar 7 kali akar 7 kali akar 9, akar 49 itu sama dengan 7 di sini ya. Kemudian yang 12 dapat dari mana? Perhatikan 2 kuadrat itu 4. Kemudian akar 3 kuadrat itu adalah 3 ya, karena akar 3 kuadrat kan sama dengan akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3 ya. Jadi kalau teman-teman bingung kenapa jadi 12, jadi seperti ini polanya. Saya coba jabarkan dulu. Kalau misalkan 2 akar 3 ya, 2 akar 3 kita kuadratkan. Nah, misalkan kita kuadratkan seperti ini, maka yang kuadrat ini punya angka 2. 2 kuadrat itu kan sama dengan 4 gitu ya. Sedangkan akar 3 dikuadratkan itu akarnya hilang, jadi kali 3 dia. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi kalau formatnya dia yang satu minus yang satu positif ya, itu pasti ini kuadratkan, ini juga kuadratkan. Kenapa akar 7 jadi 7? Karena dia kan akar 7 kuadrat itu sama dengan akar 49 ya. Akar 49 itu kan sama dengan 7. Jadi 7-nya hilang. Akarnya hilang. Jadi kalau misalkan ada akar dikuadratkan, akarnya hilang. Akar 5 kuadrat jadi akar 5 jadi 5 gitu. Akar 10 dikuadratkan jadi 10 gitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang teman-teman fokus ke bagian atasnya. Kita kalikan aljabar ya. 3 akar 3 kali akar 7, akar 3 kali akar 7 jadi akar 21, angka 3-nya tetap di sini ya. Kemudian pindah akar 3 dikali 2 akar 3. Perhatikan ada akar 3 dikali akar 3 ya, itu sama dengan 3 kan, karena kan
akar kali akar hilang akarnya. Kemudian 3 kali 2 sama dengan 6. Di sini saya coba pisah dulu 6 dengan 3 ya. Kemudian pindah ke akar 7, akar 7 kali akar 7 akar 49, akar 49 adalah 7. Ini ya. Kemudian akar 7 dikali 2 dikali akar 3, kalikan akarnya. Angka 2 tetap di luar, 7 dengan 3 itu 21 tetap di dalam akar, gitu ya. Kemudian ini saya coba copy. Perhatikan bagian bawahnya, 7 diambil 12 sama dengan negatif 5. Ini 6 dikali 3 sama dengan 18. 18 ditambah 7 sama dengan 25. Oke, perhatikan ada angka 21, ada angka 21, jumlahkan yang di luar akarnya, yaitu 2 dengan angka 3. Jadi 21 dengan 1 tetap ya, yang dijumlahkan yang di luar akar yaitu angka 3 dengan 2. 3 ditambah 2 jadi 5, ini saya coba hapus. Tapi yang sebelah sini jadi 5. Oke. Perhatikan ada 5 akar 21 ditambah 25 dibagi negatif 5. Berarti ini kita bagikan satu-satu ya. Yang ini dibagi min 5, yang 25 juga dibagi min 5. 5 dibagi min 5 itu sama dengan negatif 1. Negatif 1, jadi akarnya 21. Yang 21 nggak usah diapa-apain lagi, gitu ya. Kemudian 25 dibagi negatif 5 itu sama dengan negatif 5. Jadi jawabannya adalah negatif 5 dikurangi akar 21. Jawabannya nggak ada, tapi dia ada di pilihan E, tinggal dibalik aja. Jadi dia nulisnya min 5 dulu, baru yang negatif akar 21. Nah, untuk nomor 2, jawaban tepat adalah pilihan yang E ya. Oke, kemudian lanjut ke soal nomor 3. Saya coba naikkan ke atas tentang logaritma di sini. Diketahui 5 log 3 sama dengan A dan 3 log 4 sama dengan B. Berapakah nilai dari 4 log 15? Kita gunakan sifat logaritma ya. Karena di sini ada patokan angka 5 dengan 3, saya akan lebih memilih menjadikan pokok 3. Jadi 3 log 15 dibagi dengan 3 log 4. Itu bisa bebas mau 2, mau 3, mau 2, mau 4, tapi harus sama. Kalau di sininya 3, di sini pun 3. Kalau misalkan di sininya 4, ininya pun 4. Jadi nggak boleh beda. Kenapa saya pilih angka 3? Karena di sini ada patokannya angka 3 nih. Ada 3 log 4, ada 3 log 5 juga, ada 5 log 3 juga maksudnya ya. Nah, sekarang yang 3 log 15 ini saya akan ubah menjadi sifat penjumlahan ya. Ini saya coba copy dulu. Seperti ini. Ini kan sama dengan artinya dengan 3 log 3 ditambah dengan 3 log 5 gitu ya. Ini tetap di atas logaritmanya. Perhatikan tadi itu kan ada kuncinya di sini ya. 3 log 4. 3 log 4 itu sama dengan B ya. Ini kita ganti dengan B. Sedangkan 3 log 3 itu 1 ya. 3 pangkat berapa yang hasilnya 3 pasti 1 di sini. Nah, 3 log 5, 3 log 5 itu nggak ada di sini, tapi ada 5 log 3. Kalau 5 log 3 sama dengan A, berarti 3 log 5 sama dengan 1 per A. Itu aturannya ya. Jadi tinggal dibalik aja, ini kita ganti dengan 1 per A. Nah, di sini logaritmanya udah habis, tinggal matematikanya aja. Sekarang 1 ditambah 1 per A. Ingat, angka 1 itu kan saya ubah jadi A per A ya. A per A kan sama dengan 1. Kenapa A per A? Karena bawahnya tuh A penyebutnya, jadi biar gampang. Sehingga ini bisa saya coba tuliskan dalam bentuk seperti ini. Tetap bawahnya B, jadi yang atasnya itu tinggal A plus 1 per A. Nah, ini kalau misalkan teman-teman bingung, saya coba ubah jadi bentuk yang lebih enak dibaca. Ini dibagi aja ya, dibagi dengan B. Dibagi dengan B artinya apa? Dia dikalikan dengan 1 per B. Nah, berarti hasilnya adalah A plus 1 dikali 1 tetap A plus 1, A dikali B jadinya A, B. Pilihan yang tepat adalah pilihan yang A ya. Cuma di sini 1 dulu yang ditulis, nggak jadi masalah. Karena A ditambah 1 dengan 1 tambah A itu sama aja. Berarti yang nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang A ya. Nah, ini yang tadi ya, nyambung yang tadi ya. Nah, sekarang kita akan coba ubah. Sebentar, saya coba edit dulu jadi biar gampang dilihatnya. Sebelah sini. Nah, ini ya.
Nomor 4, keuntungan seorang pedagang bertambah setiap bulan dengan jumlah yang sama, berarti konstan ya, dia selisih sebetulnya. Bertambah tuh berarti akan nambah sesuai dengan tambahannya berapa. Cuma kita nggak tahu berapa. Di soal tuh ada di sini pertambahan keuntungan setiap bulan adalah 18.000, berarti ini bedanya. Jika keuntungan pada bulan pertama adalah 46.000, maka jumlah keuntungan sampai bulan ke-12. Berarti ini A-nya 46, B-nya 18 ya. Kita coba anggap sebagai angka 46 dengan 18 ya, karena itu kita anggap sebagai ribuan aja nanti akhirnya. Berarti A-nya 46, B-nya 18 ya. Kemudian dia nanya jumlah suku ke-12 sampai bulan ke-12-nya. Berarti tinggal substitusi ke rumus SN ya. Rumus SN itu adalah N per 2 dikali 2A atau suku pertama, N negatif 1 itu N suku ke berapa dikalikan dengan bedanya. Karena dia minta di suku ke-12, berarti ganti N nya dengan 12. 12 dibagi 2, 6. Kemudian A nya substitusi jadi 46. Ya, teman-teman mau pakai angka ribuan nggak apa-apa, cuma lebih efektif jangan pakai ribuan, pakai angka 46 nya aja. 18.000 juga pakai 18 nya aja. Ini kan dapat jadi 11 karena N-1. 12 kurangi 1 sama dengan 11 ya. 12 bagi 2, 6. 46 kali 2 sama dengan 92. Kemudian 11 kali 18 sama dengan 198. Jadi ini 92 tambahkan dulu dengan 198 diperoleh angka 290. Setelah itu kalikan 6. Hasilnya adalah 1740 karena dia satuannya tadi ribuan ya, yang kita nggak diajak, nggak dibawa itu, berarti dia hasilnya adalah jutaan berarti nantinya 1.740.000. Yang pilihan jawaban yang A ya. Ini mirip deret biasa, cuma dia pakai soal cerita ya. Kalau misalkan teman-teman paham A-nya apa, B-nya apa, pasti bisa. Oke, soal nomor 5. Barisan geometri dengan suku ke-5 adalah sepertiga dan rasionya sepertiga juga, maka suku ke-9-nya berapa? Nah, ini sebetulnya bisa manual ya. Teman-teman bisa manual kalau soalnya seperti ini. Saya coba pakai cara manual terlebih dahulu ya. Kita akan coba buktikan. Misalkan saya coba punya beberapa tabel di sini ya. Oh, susah kalau pakai tabel. Kita gini aja deh, pakai U1 gitu ya. U2, U3. Oh, jangan pakai U1 karena dia start dari U5 ya. Dari U5 kan. U5 berarti U5. Kemudian U6, U7, terus U8 dan U9. Nah, perhatikan U5-nya itu kan sama dengan 1/3 ya. 1/3 kita tulis 1/3. Kemudian di U6-nya itu kalikan 1/3 jadi 1/9. U7-nya kalikan 1/3 lagi jadi 1/27. Kalikan 3 lagi jadi 1/2 kali 3 81 gitu ya. Dikalikan lagi dengan 1/3 jadi 1/243. Jadi ketika dia berhenti di U9, dia hasilnya adalah 1/243. Ini pakai cara manual bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai rumus juga bisa, lebih lama sebetulnya. Nah, langsung bandingkan aja suku ke-9 dengan suku ke-5, yaitu X dibagi 1/3 ya. U9 kita misalkan dengan X, U5 nya kan 1/3. Nah, perhatikan dari 9 ke 5 jaraknya berapa? 4 ya. 9 ke 5 kan 4, berarti dia pangkatnya rasionya pangkat 4. R pangkat 4 sama dengan X dibagi 1/3 ya. Itu sama dengan X dikali 3/1, jadi sama dengan 3X ya. Jadi di sini R-nya kita substitusi 1/3 sama dengan 1/3 pangkat 4 sama dengan 3X, atau kita ubah ke bentuk pangkat negatif jadi 3 pangkat min 4. 3 pangkat min 4 sama dengan 3X. Sehingga diperoleh X-nya adalah 3 pangkat min 4 dibagi 3, jadinya kalau pembagian kan tinggal dikurangi ya. Ini kan sama dengan 3 pangkat 1. Sebentar biar teman-teman nggak bingung, ini 3 pangkat 1. Jadi min 4 diambil 1 sama dengan negatif 5. Jadi 3 pangkat min 5 sama dengan 1/3 pangkat 5 atau sama dengan 1/243. Jadi nggak usah nyari suku pertamanya, langsung saja bandingkan dengan rasionya, yaitu 9 dengan 5 kan selisihnya 4. Pakai cara manual bisa, pakai rumus juga bisa ya. Jadi jawabannya 1/243, yaitu pilihan jawaban yang E. Oke, soal nomor 6. Suku ke-7 dan suku ke-3 dan ke-7 suatu deret geometri berturut-turut adalah 16 dengan 256. Jumlah 7 suku pertama. Teman-teman harus bandingkan dulu untuk mencari rasionya ya. Caranya gampang. Bandingkan U7 dengan U3.
selisihnya 4 kan, berarti R nya pangkat 4 nanti. Kalau misalkan dia diperoleh selisihnya pangkat 3, berarti pangkatnya 3 sesuai dengan suku yang diketahuinya. Yang 7 itu 256, yang 3 itu 16. 256 bagi 16 kan sama dengan 16 ya. R pangkat 4 sama dengan 16, berarti teman-teman cari bilangan yang dipangkatkan 4 hasilnya 16, yaitu adalah 2 ya. 2 pangkat 4 sama dengan 16, berarti R nya sama dengan R nya sama dengan 2. Setelah itu masukkan rumus suku pertamanya. Kita cari suku pertama terlebih dahulu. Suku pertama itu sama dengan 1, kita pakai bantuan dari suku ketiga. Ini mirip dengan cara pola aritmatika, cuma nanti dia bukan beda tapi rasio pangkat. 3 ke 1 kan pangkatnya 2, sedangkan 16 dibagi A tetap 16A. R pangkat 2, R nya udah ketahui yaitu 2, tinggal substitusi aja. 2 pangkat 2 sama dengan 4 gitu ya, jadi 4A sama dengan 16, berarti A nya sama dengan 16, kita bagi 4 diperoleh angka 4. A nya udah dapat, rasio udah dapat, tinggal masukkan ke rumus jumlah 7 suku pertama gitu ya, SN berarti ya, karena dia rasionya lebih besar daripada 1, R nya berarti simpan di depan. Kalau misalkan dia lebih kecil, R nya di belakang gitu ya. Ada 2 rumus dia, tergantung R nya apakah lebih besar dari 1 atau lebih kecil daripada 1. A nya 4, R nya 2, N nya 7, N min 1 ya, kemudian R kurangi 1, berarti 2 diambil 1. 2 pangkat 7 itu sama dengan 128, sedangkan 2 diambil 1 untuk bagian pecahannya, bagian bawah sama dengan 1. 128 dikurangi 1, 127, tinggal kalikan dengan angka 4 nya, diperoleh angka 508 ya. Jadi untuk soal nomor 6 itu jawabannya adalah 508, yaitu pilihan yang C ya. Oke, soal yang terakhir, jumlah N suku pertama dari aritmatika dinyatakan dengan SN sama dengan 2N pangkat 2 ditambah 4N. Suku ke-9 ya, dia nanya suku ke-9 nya, berarti kita harus tahu dulu suku pertamanya berapa dan selisihnya berapa atau bedanya berapa. Suku pertama berarti kita ganti N nya dengan 1 seperti ini ya. Mencari suku pertama, kita ganti N nya dengan 1, berarti 1 kuadrat 2 dikali 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1 diperoleh angka 6. Nah, untuk mencari beda kita harus tahu dulu jumlah 2 suku pertama, berarti N nya kita ganti dengan angka 2 untuk mencari jumlah 2 suku pertamanya ya. N nya 2 itu maka diperoleh 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 itu 16. Jadi jumlah suku pertama dengan suku kedua adalah 16 ya. Sehingga kita tinggal substitusi, U1 nya kan kita udah dapat sama dengan 6 kan, berarti 6 ditambah A2 sama dengan 16, berarti untuk U2 nya adalah 16 dikurangi 6 sama dengan 10. Nah, dengan diketahuinya suku kedua, kita bisa mencari bedanya. Beda itu kan suku kedua diambil suku pertama, yaitu 10 diambil 6 sama dengan 4. Kalau misalkan udah ketemu bedanya, A-nya udah ada, tinggal nyari ke suku ke-9. Berarti N-nya ganti dengan suku 9. Cuma rumusnya teman-teman harus hafal. Suku ke N itu adalah A ditambah N diambil 1 dikalikan dengan bedanya. Berarti A-nya 6 ya, substitusi A-nya 6. Ini kenapa bisa jadi 8? Karena kan 9 diambil 1. 9 diambil 1 sama dengan 8, ini B nya sama dengan 4, berarti 8 kali 4, jangan 6 tambah 8 dulu, tapi 8 kali 4 32, 32 tambah 6 sama dengan 38. Jadi suku ke-9 nya adalah suku ke-9 nya adalah 38, yaitu ada di pilihan jawaban yang C.